Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan untuk kesempatan kali ini akan kita lanjutkan bahasan soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD TMI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Desi Adalia dan juga Gunanto. Dan tentunya adik-adik sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa ya agar diberikan kemudahan, kelancaran, dan ketelitian ya. Langsung saja kita kali ini akan membahas soal di bab 2 ya. Bab 2 itu tentang kecepatan dan debit. Tepatnya ini soal yang paling akhir bab 2 yaitu pemecahan masalah di halaman 54 ya. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama ya. Dalam sebuah kegiatan pentas seni, Pak Andi hadir 12 menit sebelum Pak Beni. Pak Beni hadir 8 menit setelah Pak Cipto. Pak Cipto hadir 10 menit setelah Pak Dery. Ketika Pak Andi hadir, jam menunjukkan pukul 7:15. Pertanyaan yang pertama, siapakah yang hadir paling awal? Kemudian pertanyaan yang kedua, siapakah yang hadir paling akhir? Dan pertanyaan yang ketiga, tentukan waktu kehadiran keempat orang tersebut masing-masing. Oke ya, jadi di sini kita diminta menentukan waktu kehadiran masing-masing. Jadi nanti kita yang kerjakan adalah yang C dulu ya, supaya kita lebih mudah untuk menemukan yang A dan juga yang B ya. Itu adik-adik sekalian ya. Mari kita simak penjelasannya sebagai berikut ya. Jadi tetap harus dipahami setiap kalimatnya, apalagi untuk soal pemecahan masalah seperti ini ya. Harus teliti dan juga hati-hati. Oke, untuk nomor 1 di sini sudah saya tuliskan, diketahui, ditanya, dan juga jawab. Dan jangan lupa adik-adik sekalian yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya ya, bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Ini jadi diketahui tadi Pak Andi hadir 12 menit sebelum Pak Beni. Pak Beni hadir 8 menit setelah Pak Cipto. Kemudian Pak Cipto hadir 10 menit setelah Pak Dery. Ketika Pak Andi hadir, jam menunjukkan pukul 7:15. Nah, ini yang jadi patokannya ya, berarti Pak Andi hadirnya pukul 7:15. Lah, kemudian yang ada kaitannya dengan Pak Andi siapa? Pak Beni. Nah, berarti nanti kita hitung ya, Pak Beni itu hadirnya jam berapa? Berarti pukul 7:15 dikurangi 12 menit itu nanti Pak Beni. Kemudian setelah ketemu Pak Beni, kita bisa menentukan waktu kehadiran Pak Cipto ya, karena ada hubungannya ini. Nah, kemudian baru Pak Dery. Oke. Ya, jadi ditanya siapa yang hadir paling awal, kemudian siapa yang hadir paling akhir, dan waktu kehadiran masing-masing. Oke ya. Jadi waktu kehadiran masing-masing kita cari yang C dulu adik-adik sekalian ya. Jadi nanti langsung bisa ketemu semuanya, B dan juga A ya. Jadi Pak Andi tadi hadir pukul 7:15, sedangkan Pak Beni tadi hadir ya 12 menit. Jadi Pak Andi hadir 12 menit sebelum Pak Beni. Kita bisa menghitung kehadiran Pak Beni. Caranya gimana? Berarti Pak Beni pukul 7:15 ditambah dengan 12 menit ya. Kita tambahkan dengan susun ke bawah ya, jam sama jam, menit sama menit ya. 7:15 tambah 12, 5 tambah 2 7, 1 tambah 1 2, ini 7 tetap ya. Jadi Pak Beni itu hadirnya adalah pukul 7:27. Kemudian Pak Cipto ada kaitannya dengan Pak Beni tadi ya. Nih, Pak Beni hadir 8 menit setelah Pak Cipto. Berarti kehadiran Pak Cipto sama Pak Beni dikurangi 8 menit. Oke. Berarti pukul 7:27 dikurangi dengan 8 menit ya. Ini 7 dikurangi 8 tidak bisa kita pinjam depannya berarti ya. 17 dikurangi 8 itu 9, ini tinggal 1 ya, berarti ini 7 tetap oke. Berarti 7:27 dikurangi 8 menit hasilnya adalah pukul 7:19. Jadi Pak Cipto hadir pukul 7:19. Kemudian Pak Dery. Nah, Pak Dery ini Pak Cipto hadir 10 menit setelah Pak Dery. Nah, berarti kita bisa menghitung kehadiran Pak
Pak Dery ya. Caranya gimana? Pak Dery berarti kehadiran Pak Cipto dikurangi dengan 10 menit ya. Berarti pukul 7 lebih 19 dikurangi 10 menit ya. Ini 9 dikurangi 0, 9 ini habis ya 7, berarti pukul 7 lebih 9 itu Pak Dery. Nah, kita sudah tahu ya Pak Andi, Pak Beni, Pak Cipto dan Pak Dery kehadiran. Maka yang hadir paling awal siapa? Pak Dery karena pukul 7 lebih 9 ya. Kemudian yang hadir paling akhir adalah Pak Beni pukul 7 lebih 27. Ini yang paling akhir, ini yang paling awal. Itu adik-adik sekalian, karena Pak Andi ini 7.15, Pak Cipto 7.19. Itu untuk soal nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Dava mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Sementara itu Pak Arman juga mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam. Mereka berangkat dalam waktu bersamaan dan menempuh jalur yang sama. Setelah menempuh perjalanan selama 2 jam, Pak Arman beristirahat sambil menunggu Pak Dava. Berapa lama Pak Arman menunggu Pak Dava? Oke ya. Untuk nomor 2 di sini juga sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya. Mari kita simak bersama-sama ya. Oke, jadi Pak Dava mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kemudian Pak Arman mengendarai sepeda motor dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam ya. Ini mereka berangkat dalam waktu bersama dan menempuh jalur yang sama. Ini yang membedakan kecepatan rata-ratanya ya adik-adik sekalian ya. Setelah 2 jam Pak Arman istirahat sambil menunggu Pak Dava ya, karena kecepatannya lebih tinggi ya Pak Arman, maka dia tentunya sudah 2 jam itu dia sudah menempuh jarak yang lebih jauh ya. Oke, ditanya berapa lama Pak Arman menunggu Pak Dava. Nah ini ya, jadi kita hitung terlebih dahulu jarak tempuh masing-masing ya. Jarak tempuh Pak Dava, jarak tempuh itu rumusnya adalah kecepatan dikalikan waktu. Berarti kecepatannya 40 km per jam, waktunya ada berapa? 2 jam ya. Berarti 40 kali 2, 80 km. Kemudian jarak tempuh Pak Arman, karena kecepatannya 50, berarti 50 kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 100 km. Nah, setelah itu, kita lihat di sini ya selisih jarak tempuh mereka, yaitu Pak Dava dan Pak Arman. Berarti jarak tempuh Pak Arman dikurangi jarak tempuh Pak Dava. 100 dikurangi 80 hasilnya adalah 20 km. Nah, berarti jarak yang masih ditempuh Pak Dava itu masih kurang 20 km untuk bisa bertemu dengan Pak Arman ini ya. Jarak yang harus ditempuh Pak Dava masih kurang 20 km untuk bertemu dengan Pak Arman. Oke, adik-adik sekalian lah. Maka waktu yang dibutuhkan Pak Dava untuk bisa bertemu Pak Arman itu berapa? Lah, berarti karena kurang 20 km berarti selisih jaraknya tadi ya 20 km dibagi dengan kecepatan dari Pak Dava, karena Pak Dava yang akan menyusul Pak Arman ya. Jadi 20 per 40 ya. Ini kita sederhanakan, bagi 20 dapat 1, 40 bagi 20 dapatnya 2. Jadi setengah jam ya. Ini waktu yang dibutuhkan untuk ketemu Pak Arman ya, untuk bertemu Pak Arman tadi. Pak Dava butuh waktu setengah jam. Nah, kalau untuk ketemu butuh waktu setengah jam, berarti secara otomatis Pak Arman juga harus menunggu setengah jam. Setengah jam itu 30 menit ya, sama ya. Jadi lama Pak Arman menunggu Pak Dava adalah setengah jam atau 30 menit. Itu adik-adik sekalian untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Suatu tangki berisi air sebanyak 15.000 liter. Tangki tersebut terhubung dengan pipa A dan B untuk memasukkan air ke dalam kolam, dan pipa C untuk mengeluarkan air dari kolam yang sama ya. Jadi tangki itu isinya 15.000 liter tadi mengisi kolam ya melalui pipa A dan B ya. Kemudian dari dalam kolam ada pipa C untuk mengeluarkan air dari kolam tersebut tadi ya. Nah, pipa A dapat mengalirkan air dengan debit 3 liter per detik, pipa B 2 liter per detik, dan pipa C 1 liter per detik. Keran pada pipa A dan B dibuka selama 45 menit, kemudian ditutup. Selanjutnya, keran pada pipa C dibuka selama 1 jam 20 menit.
tentukan berapa liter air yang ada di dalam tangki ya. Kalau air yang di dalam tangki ini berarti sebenarnya kita tidak perlu menghitung untuk yang pipa C ya, karena di sini hanya air yang di dalam tangki, otomatis air yang keluar melalui pipa A dan pipa B saja untuk mengisi kolam. Oke adik-adik sekalian, untuk yang nomor 3 di sini sudah saya tuliskan ya. Ya. Jadi diketahui tadi ya, volume tangki 15.000 liter ya, tangki terhubung pipa A dan B untuk memasukkan air ke dalam kolam. Pipa C mengeluarkan air dari kolam dengan debit 1 liter per detik. Debit pipa A 3 liter per detik, debit pipa B 2 liter per detik. Keran pipa A dan B dibuka selama 45 menit kemudian ditutup. Keran pipa C dibuka selama 1 jam 20 menit. Ditanya berapa liter air yang ada di dalam tangki, berarti setelah keluar 45 menit tadi ya. Oke, kita hitung dulu adik-adik sekalian ya. Yang pertama ya, debit pipa A dan B karena bekerja bersamaan berarti bisa kita jumlahkan ya. 3 liter per detik tambah 2 liter per detik berarti 5 liter per detik. Nah, kemudian menghitung volume air yang mengalir dari tangki ke dalam kolam ya. Jadi kita hitung dulu volume air yang mengalir dari tangki ke kolam ya melalui pipa A dan B selama 45 menit. Nah, ini kita jadikan detik karena di sini liter per detik semua adik-adik sekalian ya. Berarti 45 menit, 1 menit itu ada 60 detik, berarti 45 kali 60. Hasilnya itu 2700 detik. Maka volumenya sama dengan debit dikalikan waktu ya. Berarti volume yang keluar dari pipa A dan B tadi ya, VAB saya tuliskan, berarti 5 liter per detik kali 2700 detik sama dengan 13.500 liter. Nah, ini udah ketemu volume ya, volume air yang keluar dari dua pipa tersebut. Nah, ini untuk yang volume air yang keluar dari kolam C tidak usah ya, karena kita hanya ditanyakan tadi air yang ada di dalam tangki. Berarti kan tidak ada kaitannya dengan pipa C. Ini kalau mau dihitung air yang ada di dalam kolam, tapi tidak usah, saya lewati aja ya. Langsung aja kita bisa menghitung sisa air di tangki. Caranya gimana? Volume awal dikurangi volume air yang mengalir melalui pipa A dan B ya. Volume awal tadi 15.000 dikurangi dengan yang mengalir melalui pipa A dan B tadi yang ke kolam adalah 13.500. Berarti tinggal 1.500 ya. 15.000 kurangi 13.500, ini ada 1.500 liter. Jadi sisa air yang ada di dalam tangki adalah 1.500 liter lah. Kecuali kalau ditanyakan air yang ada di dalam kolam ya, setelah pipa C dibuka juga lah, itu nanti bisa kita hitung ini dan kita lanjutkan ya. Itu adik-adik sekalian ya untuk soal pemecahan masalah ya. Untuk soal berikutnya tetap ikuti terus di channel Devina Mutia. Terima kasih sudah belajar bersama, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.